Salam surah pemirsa, selamat berjumpa dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Sekali ini kita akan bicara tentang sesuatu yang nanti sebentar saya akan berdoa supaya Tuhan menutupi kita dengan kuasa darah Yesus. Karena kita akan menyingkapkan kedok serangan iblis. Saudara pemirsa, satu yang harus kita ingat bahwa kalau kita hidup dalam dosa, maka kuasa darah Yesus itu tidak bisa berfungsi. Jadi kita harus menjaga rekam jejak kita, kehidupan kita yang tulus, lurus, dan kudus, sehingga Tuhan tidak terhambat untuk melindungi kita. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang ajaib dan luar biasa ini. Berkati kami dengan firman-Mu, tolong kami mengerti firman Tuhan yang ajaib dan luar biasa ini. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca kitab kita dari kitab terakhir, kitab Wahyu, pasal 12 ayat 11. Wahyu 12 ayat 11, demikian bunyi firman Tuhan, mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka. Karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai harus menghadapi maut. Amin. Saudara pemirsa, di sini yang disebut dia di sini adalah iblis. Ya, kita lihat misalnya ayat yang ketujuh. Kemudian timbullah peperangan di surga, Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu. Naga itu berperang bersama malaikat-malaikatnya. Kemudian ada 9, demikianlah naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau setan, yang menyesatkan seluruh dunia. Ia dilemparkan ke bumi dan malaikat-malaikatnya dilemparkan bersama dengan dia. Amin. Saudara pemirsa, perhatikan baik-baik ini. Darah Yesus luar biasa berkuasa. Roh maut, roh iblis, roh Lucifer itu tidak sanggup menembus kuasa darah Yesus. Itu dari pihak Tuhan Yesus. Tapi dari pihak kita, lihat ini firman Tuhan dengan baik. Catat dengan baik. Dan mereka mengalahkan dia. Mereka itu siapa? Ya, kita inilah. Orang percaya. Mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka. Oleh karena itu, saya menyaksikan berkali-kali saudara sekalian. Satu kali di Jakarta, saya naik itu oplet, ya, kemudian saya duduk dekat pintu, ya, kemudian naik seorang ibu bakul sayur. Saya baru tahu kemudian belakangan bahwa dia orang Kristen. Mana kita bisa melihat ibu itu pakai kebaya, pakai sarung, terus sayur ditaruh di atas begini. Kemudian tiba-tiba lewat itu truk tentara belok saja begitu di depan kami. Woi, semua kami jatuh ke lantai. Sudah tahu oplet itu kan, mikro LED itu tempat duduknya begini, memanjang begini. Jadi orang duduk di situ. Saya kaget waktu itu. Saya bahkan cuma katakan, Tuhan Yesus tolong. Tapi ibu di depan saya yang kalau sebenarnya kalau dia itu jatuh, dia bisa jatuh keluar. Kan dia dekat pintu. Tapi dia kemudian bilang, darah Yesus. Dan kami semua kaget mendengar dia bilang begitu. Dan kemudian semua aman. Itulah saudara sekalian, saya ingin mengatakan kepada kita, tentu ibu ini yang bisa mengucapkan darah Yesus dengan begitu berkuasa, dia orang yang menjaga rekam jejaknya. Dia menjaga kehidupan rohaninya. Hidup tulus, lurus, dan kudus di hadapan Tuhan. Kalau dia bengkok, mana Tuhan mau dengar? Biar dia berteriak pun, Tuhan tidak mau dengar. Oleh sebab itu, perhatikan betul hari ini, dengar baik apa yang saya katakan.
jagalah etika dan moral kita. Jagalah pola dan gaya hidup kita. Jagalah tutur kata dan tingkah laku kita, saudara sekalian. Harusnya sama seperti kita di gereja dan sama ketika kita di pasar. Sama ketika kita di gereja dan sama ketika kita sedang di kebun dan di ladang bekerja bersama dengan orang lain. Jadi tolong ingat nih baik-baik saudara sekalian. Jaga kesaksian hidup kita sehingga kita ketika kita memanggil kuasa darah Yesus itu langsung jadi. Nah, saya ingin bacakan untuk kita satu bagian firman Tuhan lagi untuk meneguhkan kita semua, yaitu dari Injil Lukas pasal 10 ayat 17. Nah, ini ayat yang saya sangat suka. Lukas 10 ayat 17, demikian kata firman Tuhan. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, setan-setan pun takluk kepada kami demi namamu. Nama siapa? Nama Yesus. Karena itu sudah melihat, kalau orang mengusir setan, apa? Dalam nama Yesus keluar setannya. Orang itu menjerit-jerit, kemudian setannya keluar. Mengapa begitu? Karena Tuhan sudah menjanjikan di sini betapa berkuasanya nama Yesus. Oleh sebab itu berhati-hati kita supaya mulut kita dan lidah kita layak untuk menyebut nama Yesus, memanggil nama Yesus, mengusir setan dalam nama Yesus, mengusir penyakit dalam nama Yesus, mengusir masalah keuangan dalam nama Yesus, mengusir masalah rumah tangga dalam nama Yesus. Supaya apa? Iblisnya lari dan rumah tangga kita, keuangan kita, kesehatan kita menjadi pulih dan aman oleh karena kuasa namanya dan kuasa darahnya. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak Tuhan untuk firman Tuhan yang baru kami dengar. Kami berdoa supaya kami semua pemirsa, seluruh jemaat menjaga rekam jejaknya, menjaga tutur kata dan tingkah laku, pola dan gaya hidup, dan etika dan moral di hadapan Tuhan. Sehingga darah-Mu Tuhan Yesus berkuasa, nama-Mu berkuasa dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin.